Pemirsa dan tentunya selamat bergabung kembali di Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pemirsa sekalian, senang sekali rasanya saya bisa kembali bertemu kepada pemirsa sekalian di hari Selasa ini, di mana hari ini tentunya kita akan sama-sama membahas topik yang sangat menarik, topik yang bisa memberikan ide bisnis bagi kita semua. Dan saat ini Anda sekalian sedang menyaksikan program Kamu Bisa, di mana program ini adalah program yang bekerjasama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis alam Advent. Tentunya bersama dengan saya Myrtle Sabatin yang akan memandu acara kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Pemirsa sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang menurut saya sendiri pribadi itu sangat menarik, di mana topik kita pada malam hari ini adalah usaha pemanfaatan limbah kelapa. Yang dimana yang saya tahu sendiri adalah kelapa biasanya yang digunakan adalah buahnya, dagingnya, airnya. Namun pada malam hari ini kita akan membahas tentang limbah kelapa. Yang tentunya pada malam hari ini juga saya sudah ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa yang dengan senang hati ingin membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan pada malam hari ini saya akan menyapa satu persatu narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Patricia. Selamat malam Ibu Patricia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Tentunya Ibu Patricia tidak sendirian. Beliau membawa 3 orang temannya. Saya akan menyapa satu persatu. Di sini ada Kak Nikita. Selamat malam Kak Nikita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Di sini juga ada Kak Nadia. Selamat malam Kak Nadia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dan yang terakhir ada Kak Yosua. Selamat malam Kak Yosua. Halo, selamat malam. Dan tentunya pada malam hari ini juga kita ditemani oleh narasumber ahli kita. Di sini ada Bapak Guntur Siboro. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam Myrtle, selamat malam sahabat Hope Channel Indonesia. Selamat malam. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang dengan senang hati mau membagikan ilmu, membagikan insight pada malam hari ini. Dan tentunya pada topik kita hari ini adalah topik yang sangat spesial tentang limbah kelapa. Dan saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa saja langsung menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda. Dan kita akan membahas lebih tajam lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber mengenai topik kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya marilah kita melihat video profil yang satu ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Yosua Sinaga. Saya Felicia Fareva. Saya Nadia Resti Dewanti. Saya Nikita Felicia. Kami dari Koko Cycle, kami adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang sedang merintis bisnis kokopit dari hasil limbah sabut kelapa. Harapan kami, Koko Cycle bisa terus berkembang dan menjadi perusahaan yang berkontribusi pada pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Halo, saya Patricia, dosen kewirausahaan dari Universitas Pelita Harapan. Harapan saya adalah agar ada lebih banyak generasi muda yang memiliki entrepreneurial mindset dan juga bisa membangun bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih. Pemirsa sekalian, ternyata 3 orang yang saya panggil kakak tadi adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan yang ternyata mahasiswa tuh bisa langsung membuat bisnis, sebuah bisnis yang bisa menjadi ide bisnis bagi kita semua. Dan tanpa berlama-lama saya ingin bertanya dulu kepada Ibu dosen atau Bu Patricia. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana awalnya hingga bisa melibatkan mahasiswa untuk membuat bisnis ini, Bu? Bisa dijelaskan? Oke, mungkin secara singkat kalau kita mahasiswa-mahasiswa yang hari ini ada gitu ya, itu adalah mahasiswa-mahasiswa tahun pertama gitu. Jadi semester 2 gitu, mereka di prodi manajemen gitu. Terus udah gitu kalau di UPH kita punya mata kuliah namanya pengantar kewirausahaan gitu, dan mereka kita tuh fokusnya bukan cuman sekedar
duduk doang belajar di kelas gitu, tapi sekarang kita mau mahasiswa-mahasiswa kita turun bener-bener ke lapangan, lihat ada masalah apa gitu dan apa sih yang mungkin mereka bisa bantu ya gitu untuk, pengembangan usaha gitu atau mungkin mereka juga bisa berpikir tentang, "Oh mau bikin usaha apa ya?" Gitu, justru dari sejak mereka kuliah gitu. Harapannya adalah nanti ketika mereka sudah lulus bisa jadi nih mereka melanjutkan usahanya gitu atau mereka juga udah mulai aware nih gitu ya untuk masuk ke dunia industri bahkan ketika mereka masih kuliah, gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini masih mahasiswa aktif ya Bu Patricia ya, kakak-kakak ini ya. Baik, kalau gitu saya ingin langsung bertanya nih kepada kakak-kakak yang bersangkutan nih. Kepada kakak-kakak ini kenapa sih mau melihat peluang yang ada di kelapa ini dan kenapa diambil dari limbahnya? Mungkin bisa dijawab dari Kanikita duluan. Silakan Kanikita. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Awalnya kami itu mengikuti mata kuliah kelas kewirausahaan atau entrepreneurship, di mana kami dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan dibimbing atau diarahkan untuk menciptakan suatu produk yang memiliki nilai jual. Dari kami berempat, saya menyampaikan salah satu ide yaitu di mana dalam produk dari limbah kelapa menjadi kokopit dan juga mengapa limbah kelapa karena awalnya itu melihat di sosial media ada salah satu konsumen dari luar negeri maupun dalam negeri. Di situ saya mencari tahu tentang apa itu dan dari apa bahan baku pembuatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nikita. Nah, selanjutnya pertanyaan yang membuat saya penasaran adalah di limbah kelapa, lalu dari sekian banyak dari bagian kelapa, mungkin ada buahnya, ada airnya, ada batoknya, mengapa memilih fokus kepada serabut kelapa? Mungkin bisa dijelaskan dari Kanadia terlebih dahulu, silakan Kanadia. Karena ada salah satu background keluarga teman saya memiliki usaha bisnis yang berhubungan dengan UMKM dan pedagang di pasar tradisional. Saat saat itu teman saya itu ikut ke pasar tersebut dan melihat pengusaha kelapa parut membuang banyak sisa sabut kelapa yang tidak terpakai dan di saat itulah teman saya ini dan kelompok saya ini memiliki ide untuk membuat kokopit itu, gitu Kak. Oke, baik. Jadi sabut kelapanya itu tidak dijadikan limbah, namun dijadikan produk yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih karena dia ini hal yang baru yang saya dengar di mana biasanya kelapa tuh hanya digunakan adalah bagian dalam. Ternyata yang biasanya dibuang-buang oleh orang tuh bisa menjadi sebuah ide bisnis yang malam hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi dan saya semakin penasaran tentang topik kita pada malam hari ini. Saya juga penasaran tentang bagaimana sih proses dari serabut kelapa ini diolah hingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Mungkin dari Kak Yosua bisa menjelaskan tentang proses serabut kelapa ini. Silakan Kak Yosua. Baik Kak, izin menjelaskan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, orang yang memiliki keluarga background bisnis tersebut berhubungan dengan UMKM itu saya sendiri Kak. Jadi saya salah satu penyampai ide dari ide bisnis ini. Nah, untuk mengolahnya sendiri, kami itu mengambil sabut kelapa dari pengusaha sabut kelapa yang ada di pasar secara gratis. Bahkan para pengusaha sabut kelapa sendiri itu pada senang karena yang mereka pikir limbah atau sampah itu kok malah diambil sama orang seperti kami gitu Kak. Nah, dari awal itu setelah kami mendapatkan bahan baku tersebut, kami membawanya ke tempat pengolahan di rumah saya. Dan kami awalnya mencuci bersih. Setelah mencuci bersih, kami mengeringkan dan menyortir mana kira-kira yang masih bisa untuk diolah menjadi kokopit. Setelah kami sortir, kami melakukan proses pengolahannya diawali dengan sebagian ada yang kami blender dan sebagian ada yang kami parut menggunakan tangan manual. Setelah kami mendapatkan hasilnya, nanti hasilnya itu dalam bentuk butiran halus atau kokopit, kami melakukan perendaman yang bertujuan untuk menghilangkan zat tanin yang ada dalam kandungan kokopit itu sendiri. Zat tanin itu apa sih? Zat tanin itu suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan
mengendapkan protein, sehingga kalau zat tanin tersebut masih ada saat dalam proses penanamannya, tumbuhan itu bertumbuhannya lama atau bahkan bisa tidak tumbuh dari benihnya yang kita tanam. Nah, setelah kita melakukan proses pencucian, kami akan melakukan proses pengeringan di bawah panas matahari. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan 1-2 hari. Setelah kami melakukan proses pengeringan, kokopit kami masukkan ke dalam bundling yang kami sediakan, dan tersedia dalam bentuk bundling ada benihnya, polybag, dan juga kokopit itu sendiri, dan siap dijual, Kak. Demikian. Baik, terima kasih Kak Yosua atas penjelasannya. Jadi pemirsa sekalian, yang tadi dijelaskan oleh kakak-kakak bertiga ini adalah tentang bagaimana memanfaatkan limbah kelapa. Jadi saya sarankan untuk pemirsa sekalian semua, ambil kertas, ambil bolpen, catat untuk menjadi ide bisnis yang bisa mungkin kita terapkan pelan-pelan dari rumah kita masing-masing. Semakin penasaran saya tentunya. Tapi saya ingin make sure kepada Pak Guntur. Pak Guntur, di Indonesia ini kan merupakan salah satu penghasil kelapa nih terbesar di dunia. Nah, sebenarnya Pak Guntur, seberapa besar sih potensi limbah serabut kelapa ini yang kita miliki? Mungkin Pak Guntur bisa menjawab? Ya, terima kasih Kak Myrtle ya. Jadi seperti tadi disampaikan, 3 besar produsen kelapa di dunia itu Indonesia, India, dan Filipina ya. Jadi kita bisa bayangkan begitu besar potensinya karena apa? Supply-nya besar sekali ya. Jadi, nah tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tadi, itu dari 1 butir kelapa itu 35% dari berat buah, jadi 35% dari berat buah itu berupa sabut ya. Sabut yang dari serat panjang atau disebut cocoa fiber, atau serbuk dan serbuk sabut atau kokopit ya. Jadi bayangkan 35% itu limbah sebenarnya. Nah, ini yang teman-teman tadi berusaha untuk bisa membuat limbah ini memiliki nilai ekonomis, ya kan? Yang 65%-nya tentunya buah dan air itu sudah memiliki nilai ekonomis. Nah, 35% ini kalau tidak dipergunakan tentunya nilai ekonomisnya akan hilang. Nah, inilah yang menjadi sangat menarik karena Indonesia itu salah satu produsen 3 besar kelapa di dunia, maka masalahnya untuk Indonesia bukan kekurangan bahan baku. Jadi tantangannya adalah, nah ini juga menjadi tantangan ya. Tadi kan peluangnya sudah terlihat ya, Pak produksi banyak ya. Tapi tantangannya adalah lokasi bahan baku yang tersebar ya. Jadi kalau ini mau menjadi industri yang besar, memang distribusi daerahnya itu sangat luas ya. Hampir setiap pulau tentunya ada yang memiliki garis pantai terutama itu tentunya bisa memproduksi kelapa ya. Kemudian biaya pengumpulannya, kemudian kadar airnya kalau terlalu tinggi maka akan susah didaya gunakan. Kemudian belum meratanya fasilitas pengolahan. Nah, teman-teman ini sudah membuat usaha tentunya ya, tapi tentunya skalanya belum skala industri yang besar ya. Nah, ini akan menjadi tantangan ke depan. Tapi tidak apa-apa, dimulai dulu dengan yang kecil karena apa? Nilai ekonomisnya tidak ada menjadi ada itu kan suatu lompatan ya. Jadi kalau ditanya potensi tadi Kak Myrtle tanya, sangat besar potensinya. Ya, sangat besar karena kita merupakan 3 besar produsen kelapa di dunia ya. Jadi kira-kira ini ya, mungkin nggak kebayang kita. Kira-kira berapa butir kelapa sih diproduksi di Indonesia per tahun? 15,5 miliar butir kelapa diproduksi di Indonesia. Jadi bayangkan supply-nya begitu banyak, 15,5 miliar. Nah, kalau itu dihitung dari 15,5 miliar perkiraannya 1,8 juta ton serat sabut, kemudian 3,3 juta ton serbuk sabut, kokopit tadi. Jadi ada teman-teman mahasiswa ini bisa kalau memang konsentrasi di kokopit, ada 3,3 juta ton produksi kokopit di Indonesia per tahun. Jadi ya ini kalau mau dibuat skalanya bisa besar sekali. Jadi jawaban singkatnya potensi sangat besar. Oke, baik. Terima kasih Pak Guntur atas penjelasan yang sangat detail tentang bagaimana potensi kelapa
untuk menjadi sebuah ide bisnis yang bisa dikembangkan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada narasumber praktisi kita. Mungkin bisa dijawab oleh Kanikita tentang apa sebenarnya tantangan terbesar dalam proses produksi, mulai dari memperoleh bahan baku hingga menghasilkan produk yang berkualitas. Mungkin bisa dijelaskan dari Kanikita, silakan. Baik, jadi dalam proses produksi kami memperoleh bahan baku berupa limbah kelapa dari beberapa pemasok kelapa parut secara gratis. Selanjutnya, bahan baku tersebut dibawa ke tempat pengolahan di rumah untuk diproses melalui beberapa tahapan, mulai dari pelarutan, pengayakan, perendaman, hingga tahap pengolahan akhir menjadi produk. Mungkin tantangan terbesar dalam proses produksi ini terletak pada keterbatasan alat pengolahan, lalu ketergantungan terhadap kondisi cuaca, serta waktu yang harus dialokasikan. Sebagai mahasiswa, kami memiliki waktu yang cukup terbatas karena harus menyesuaikan dengan kegiatan perkuliahan juga. Selain itu, dari segi tenaga kerja, sebagian besar proses produksi masih mengandalkan tenaga sendiri, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Ternyata pemirsa sekalian, tidak ada hal yang simpel di dunia ini. Ternyata di dalam ide bisnis malam hari ini juga masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk memproduksi produk ini. Dan saya semakin penasaran tentang Kokopet atau Koko Fiber. Mungkin Bu Patricia bisa menjelaskan tentang banyak orang yang sudah mengenal Kokopet dan Koko Fiber. Apa sih perbedaan di antara kedua tersebut, Bu? Silakan. Oke, tadi seperti yang udah disinggung juga sama Pak Guntur ya gitu. Kalau kita bicara tentang Kokopit itu bicara tentang serbuknya gitu ya. Kalau Koko Fiber itu lebih ke kayak saya lebih ke bukan gimana sorry lebih ke seratnya, betul gitu. Thank you Pak Guntur gitu ya. Jadi kalau seandainya Kokopit itu gitu, jadi lebih dipakai untuk misalnya media tanam gitu ya. Itu yang banyak juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Kokocycle ini juga adalah memanfaatkan Kokopit itu untuk sebagai media tanam gitu. Jadi bagus untuk industri pertanian gitu. Terus sebenarnya kalau ini bisa dikembangin lagi nanti bisa buat ekspor gitu ya ke hortikultura gitu. Nah, kalau Koko Fiber itu tuh bisa dipakai juga sebenarnya buat bahan baku kayak jok mobil gitu, matras gitu kan, terus bisa juga jadi media untuk kontrol dari erosi gitu sebenarnya. Nah makanya kalau tadi dibilang oh ya supply kelapa kita tuh banyak banget di Indonesia gitu, jadi sebenarnya pemanfaatannya juga jadi banyak gitu. Dan yang dilakukan teman-teman dari Kokocycle ini adalah yang kita sebut dengan circular economy gitu ya. Jadi dari bikin yang namanya zero waste gitu. Jadi dari satu buah kelapa itu ya buahnya tadi seperti sampaikan sudah punya nilai ekonomi. Nah, sekarang waste-nya atau byproduct-nya dari kelapa itu sendiri ternyata bisa diolah lagi nih gitu. Dan kenapa tadi saya sempat juga bilang circular economy? Media tanam itu bisa dipakai untuk menanam tumbuh-tumbuhan atau bahkan bahan pangan gitu. Jadi yang udah pernah dicoba tuh kayak kangkung gitu ya, terus udah gitu pokcoy gitu. Nah, dengan yang dijual oleh Kokocycle ini produknya itu udah lengkap tuh. Jadi satu bundling itu isinya adalah media tanamnya dari Kokopit, terus udah gitu ada yang tadi dijelasin oleh Yosua, ada polybag-nya gitu, terus udah gitu ada bibitnya juga gitu, sehingga itu memudahkan untuk orang-orang yang mungkin punya lahan terbatas di rumahnya itu bisa beli produk ini dan ya udah gitu tanam sendiri sayur-sayuran, terus udah gitu nanti bisa dimakan sendiri gitu. Kurang lebih itu Kak Mirto. Baik, terima kasih Bu Patricia atas penjelasan perbedaan antara kedua produk tersebut atau kedua jenis tersebut, antara Kokopit dan Koko Fiber. Saya ingin kembali ke Pak Guntur. Pak Guntur, selain menjadi media tanam, mungkin menurut Pak Guntur sendiri, apa sih inovasi yang udah saat ini yang dikembangkan dari serabut kelapa? Mungkin Pak Guntur bisa menjelaskan. Iya, jadi memang seperti saya sambung apa yang disampaikan Bu Patricia, dari sisi bahan dasarnya, ini katakanlah sampah kelapa ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi tadi ada Koko Fiber, ada Kokopit ya.
Nah, Cocoa fiber serat panjang ini memiliki karakteristik kuat, lentur, tahan gesekan, memiliki kandungan lignin yang relatif tinggi, tadi sudah jelaskan ya, lebih tahan terhadap pembusukan dibanding banyak serat alami lainnya. Jadi karena itu serat kelapa ini dapat digunakan untuk tali, untuk kaset, kasur, jok, panel, geotekstil, bahan komposit ya. Banyak sekali sehingga sebenarnya potensi nilai ekonominya tinggi. Nah, ya, di sisi lain, serbuk sabut atau kokopit juga memiliki kemampuan menyimpan air, sekaligus mempertahankan ruang udara bagi akar. Jadi ini yang sudah disampaikan Bu Patricia tadi. Karakteristik ini membuatnya sangat bernilai untuk persemaian, rumah kaca, hidroponik, tanaman hortikultura, dan pertanian tanpa tanah ya. Jadi hidroponik dan lain-lain ya. Jadi bahan dasarnya sendiri sudah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi ya. Tapi di luar itu proses peningkatan kualitas juga akan memberikan nilai ekonomis ya. Sabut mentah mungkin bernilai rendah, namun setelah dipisahkan, tadi udah diceritakan prosesnya, dipisahkan, dicuci, dikeringkan, disaring, dikompresi, diuji, dikemas sesuai kebutuhan pembeli, nilai ekonomisnya akan meningkat secara tajam ya. Dengan kata lain, yang bernilai bukan sekedar serabut kelapanya, tetapi konsistensi mutu dan fungsi yang dapat dijamin. Bahkan kalau memiliki nilai ekonomis untuk ekspor ya ada standar-standar kualitas yang kita harus penuhi ya. Jadi mungkin itu gambaran secara umum bagaimana sampah tanda kutip sampah kelapa ini memiliki manfaat atau fungsi yang banyak sekali sehingga potensi untuk peningkatan nilai ekonomisnya sangat tinggi. Demikian Kak Mirta. Baik, terima kasih Pak Guntur. Saya sedikit meng-highlight jawaban dari Pak Guntur. Tadi ada kalimat nilai ekonomi yang tinggi. Dari Pak Guntur sendiri, mengapa serabut kelapa ini dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Dan sebenarnya kan ini tadi sudah dibilang adalah sebuah sampah atau limbah. Mungkin ada jawabannya Pak? Silakan. Iya, ya kalau limbah kan berarti nilai ekonomisnya rendah ya. Atau bahkan tadi siapa tadi ya Yosua atau Nadia menyampaikan ya itu ketika diambil dari bahkan nilai ekonominya negatif ya karena apa bayar orang untuk buang sampahnya kan jadi bukan hanya nilai ekonomisnya nol tapi bahkan negatif karena harus bayar orang untuk ambil dan buang. Nah ini teman-teman mahasiswa ini ambil mereka senang sekali, tapi mereka mungkin nggak mendapatkan nilai ekonominya. Habis nonton acara ini mungkin mereka akan tagih biayanya nih ke teman-teman mahasiswa ya, atau ternyata nilai ekonominya meningkat. Jadi bahan dasarnya itu memiliki nilai ekonomi. Kalau dia dilihat sebagai limbah, nilai ekonominya negatif. Tapi ketika dia dilihat sebagai sesuatu yang berguna, ya tadi mulai dari untuk untuk tanaman sampai untuk bahan serat yang bisa dipergunakan untuk jok mobil ya saya nggak kebayang ya jok mobil bisa dipakai ya dan bahkan kalau kita lihat di Filipina pakaian barong mereka itu dari serat kelapa ya jadi mungkin ini juga belum dikembangkan ya kita harus bisa kembangkan juga pakaian barong khas Indonesia atau batik khas Indonesia yang datang dari serat kelapa ya jadi inilah bahan dasarnya sudah memiliki nilai ekonomis, bukan limbah dia. Kemudian ketika diolah, maka peningkatan nilai ekonomisnya akan semakin tinggi ya. Ini harapannya mungkin yang buang sampah tadi nggak ngelihat acara ini ya. Kalau nggak mereka akan melihat, waduh, ini ada nilai ekonomisnya ya. Nanti akan di-charge atau dibiayakan ke teman-teman ini. Demikian Kak Mirta. Baik, terima kasih Pak Guntur atas penjelasannya yang begitu detail. Ternyata pemirsa sekalian banyak part yang di dalam satu buah itu bisa menjadi beberapa ide bisnis dan bahkan beberapa produk. Dan saya pribadi sendiri saya semakin penasaran tentang limbah kelapa ini. Namun saya tetap mengingatkan kepada pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini. Pemirsa bisa saja langsung mencantumkan pertanyaan pemirsa di kolom komentar media Hub Channel Indonesia atau langsung saja ke nomor call center Hub Channel Indonesia. Dan kali ini bukan saya mungkin yang akan penasaran, tapi seluruh pemirsa juga penasaran tentang bagaimana pemanfaatan limbah kelapa. Dan saat ini kita akan melihat video tentang pemanfaatan limbah kelapa.
Evelyn. Gue Nadia. Gue Felicia. Gue nggak peduli, gue cuma peduli kalau lo beli Kokopit. Jangan lupa cek keranjang kuning. Baik pemirsa, berikut tadi adalah tentang bagaimana proses atau pemanfaatan limbah kelapa. Saya semakin penasaran tentang topik kita pada malam hari ini. Saya ingin kembali bertanya-tanya kepada narasumber praktisi kita mengenai produk-produk yang diproduksi atau yang dibuat dari limbah kelapa ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada Kak Nadia, menurut Kak Nadia sendiri dan menurut teman-teman yang lain tentang bagaimana produksi ini, berapa sih modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha pengelolaan serabut kelapa ini dalam skala UMKM? Silakan Kak Nadia. Baik, untuk modal awal usaha pengolahan kokopit skala UMKM seperti kita itu masih sangat fleksibel. Jadi berdasarkan pengalaman kami, modal uang berkisar antara 2 juta sampai 10 juta. Atau besar kecilnya modal dipengaruhi oleh yang pertama itu ketersediaan bahan baku. Di lokasi kami, serabut kelapa ini bisa didapatkan secara gratis sehingga bisa menekan biaya produksi. Yang kedua, peralatan. Untuk skala awal bisa dimulai dengan peralatan sederhana, lalu ditingkatkan seiring perkembangan usaha. Jadi, modal yang paling penting sebenarnya sih keberanian untuk memulai, Kak. Baik, terima kasih Kak Nadia. Pemirsa, sudah dengar tadi modal awal yang paling besar adalah tentang keberanian untuk memulai. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa modal yang diperlukan itu tidak terlalu besar. Dan itu bisa dimulai dari orang-orang muda saat ini yang mungkin dari menyisihkan uang jajannya untuk memulai bisnis yang bisa menjadi sebuah pendapatan baru untuk kita semua. Baik, terima kasih Kak Nadia atas penjelasannya. Lalu tadi kan kita sudah sempat membahas tentang tantangan terbesar untuk memperoleh bahan baku dan menghasilkan produk berkualitas. Saya ingin bertanya kembali tentang tantangan terbesar apa dalam menjalankan bisnis ini, baik dari sisi produksi maupun pemasaran. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Yosua, silakan. Baik, untuk tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis ini, dari segi produksi, mungkin kami ada keterbatasan di bahan baku karena kami mendapatkan bahan baku itu sendiri secara gratis, jadi untuk suplai bahan baku sendiri tidak stabil. Dan untuk alat yang kami gunakan masih kurang mampu untuk memproduksi dalam skala banyak, sehingga untuk permintaan pemesan dalam skala banyak kami belum bisa memenuhi. Nah, untuk permintaan ekspor sendiri itu memiliki kualitas tertentu atau kualitas yang belum bisa kami capai menggunakan alat yang kami gunakan saat ini. Nah, dari segi pemasaran sendiri, kami masih menggunakan media sosial dan juga menggunakan pemasaran mulut ke mulut. Dan untuk penjualan, kami menggunakan e-commerce seperti platform TikTok, juga Shopee, dan Tokopedia. Dan kami berharap dari apa yang kami lakukan sekarang dapat berkembang ke depannya dan juga membantu dalam produksi kami maupun dari segi pemasaran kami bisa menjadi lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Yosua tentang tantangan-tantangan yang mereka jalani, yang mereka hadapi dari sisi produksi maupun pemasaran. Lalu saya juga penasaran tentang bagaimana prospek industri pengolahan serabut kelapa ini di Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan itu akan seperti apa. Mungkin Pak Guntur bisa menjelaskan bagaimana prospek industri serabut kelapa ini? Ya Kak Myrtle, terima kasih atas pertanyaannya. Ya jelas prospektingnya positif ya, karena tadi dari nilai ekonomis yang tidak ada menjadi ada. Tapi pertumbuhan industri tidak akan terjadi secara otomatis ya. Jadi akan banyak dipengaruhi oleh permintaan ya. Misalnya kalau soal media tanam tadi ya akan dipengaruhi oleh permintaan untuk pertanian modern, permintaan hidroponik, pengurangan penggunaan gambut untuk hortikultura, kebutuhan ada fungsi lain kebutuhan pengendalian erosi. Tadi Bu Patricia sudah menyampaikan juga pembangunan berkelanjutan serta ini yang penting ya, serabut kelapa ini bisa dipakai campuran
untuk bahan pengganti plastik ya. Jadi ini selain tadi circular economy, ini juga bisa membantu untuk sustainability economy ke depan ya, karena bisa menggantikan plastik dan serat sintetis ya. Nah, standar hortikultura internasional juga akan bisa memasukkan produk serabut kelapa ini sebagai salah satu kategori substrat yang bisa disertifikasi ya. Jadi prospeknya akan positif, namun sangat dipengaruhi oleh permintaan-permintaan tadi ya. Kalau saya baca dari Outlook ya, dari Kementerian Pertanian, diperkirakan akan tumbuh 1 atau 2% setahun untuk produksi kelapa ya. Artinya kita sudah besar suplainya dan tetap akan tumbuh ya. Jadi sangat penting ya. Nah, kalau saya lihat sih, saya melihat industri ini akan berkembang dalam 3 tahap ya. Tahap pertama adalah penjualan sabut mentah menuju koko fiber dan kokopit terstandar, jadi bahan bakunya saja. Kemudian dari produk generik menuju produk sesuai kebutuhan tanaman, konstruksi, lingkungan ya. Jadi pengolahan value added terhadap produk dasarnya. Kemudian yang terakhir menjadi pemasok bahan baku menuju penyedia solusi ya. Jadi seperti solusi pengendalian erosi tadi, solusi apa namanya sustainability untuk mengganti plastik ya. Nah, negara yang akan bisa bertahan walaupun kita salah satu supplier terbesar di dunia untuk kelapa, namun kita hanya bisa maju atau bertahan kalau kita bisa menjamin pasokan, tadi udah diceritakan oleh Kak Yosua ya, pasokan, kualitas, ketepatan pengiriman, dan keterlacakan produk yang akan memenangkan pasar. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau dari sisi bahan baku sih prospektif, namun dari sisi apa namanya value added atau pengolahan itu penting untuk diperhatikan beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Baik. Demikian Kak Bintel. Baik, terima kasih Pak Guntur atas penjelasannya. Saya ingin kembali bertanya kepada Ibu Patricia. Mungkin Ibu Patricia bisa menjawab pertanyaan saya kali ini tentang apa saja sih standar kualitas yang harus dipenuhi agar produk serabut kelapa ini dapat bersaing di pasar. Silakan Bu. Oke, tadi kan udah disampaikan kalau emang kita arahnya misalnya mau ke ke global market gitu kan, berarti memang perlu ada yang namanya sertifikasi gitu. Jadi ternyata untuk menembus pasar Eropa, Amerika, Australia gitu ya, produk kokopit ini nih memang harus bebas dari patogen, dari gulma gitu, ataupun dari kontaminasi tanah gitu kan. Nah, jadi memang ada perlu yang namanya urus sertifikasi untuk sanitasi gitu ya. Jadi setiap kali kirim harus ada juga bisa belajar standar organisasi organiknya. Itu kalau kita mau mengembangkan arahnya tuh sampai ke pasar global gitu. Lalu misalnya kalau kita ngomongin, oh nih gimana cara ngembanginnya dalam 5-10 tahun ke depan gitu. Karena kan tadi disampaikan juga prospeknya memang cukup besar gitu. Karena kenapa dibilang prospektif juga ini penjualannya bisa sangat eksponensial gitu. Nah, karena selama puluhan tahun tuh kalau kita ngomongin hortikultura global itu bergantung pada gambut alam gitu, atau namanya peat moss gitu. Jadi di lahan basah. Nah, waktu penambangan peat moss ini tuh dia merusak ekosistem karbon. Jadi itu sekarang mulai dilarang. Makanya kokopit itu menjadi satu-satunya substitusi organik yang paling baik gitu. Terus yang mungkin terbarukan dan juga ramah lingkungan gitu. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, sekarang ini gitu dengan adanya keterbatasan lahan, orang-orang jadi mulai beralih ke tadi yang disebutin lagi gitu, hidroponik nih gitu. Ada yang namanya hidroponik komersial, sama sekarang juga ada yang namanya smart farming gitu kan. Adanya krisis lahan, perubahan iklim gitu, terus kebutuhan pangan yang makin meningkat itu memaksa adanya yang namanya adopsi pertanian dalam ruangan gitu. Jadi makanya tadi ada glass house, greenhouse gitu ya, rumah kaca, terus sama vertical farming, dan itu yang bikin kokopit itu jadi sangat dibutuhkan gitu dalam industri ini gitu. Kenapa? Karena si kokopit ini punya kemampuan untuk bisa menahan air sampai 7-8 kali berat kokopit itu sendiri gitu, termasuk dia juga bisa mempertahankan porositas udara yang sangat baik gitu, sehingga kokopit ini jadi media wajib buat jutaan hektar ladang hidroponik lah ya gitu di dunia ini gitu.
Nah, jadi mungkin dari dua hal itu ya gitu kalau kita bilang besarnya industri gitu bisa ke situ, pengembangan juga sebenarnya mulai dari kokopit gitu. Cuma akhirnya gitu betul rantai pasok kalau itu tidak secure gitu ya akibatnya adalah ya stop itu gitu, jangankan ngomongin global gitu ya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik atau nasional sekalipun gitu, itu yang apa namanya jadi susah juga gitu. Terlepas dari kita sebenarnya mungkin untuk apa mendapatkan standar yang sesuai, ya memang akhirnya oh kita perlu alat-alat yang memang sesuai juga nih gitu. Dari sisi apa namanya alat-alat untuk pencuciannya gitu kan, terus alat-alat untuk bikin jadi serbuknya dan segala macamnya gitu. Mungkin itu ya Kak Myrtle. Baik, terima kasih Bu Patricia. Saya kembali bertanya ke Bu Patricia. Tadi kita sempat singgung tentang global, pasar global. Kenapa permintaan produk serabut kelapa ini di pasar internasional tuh terus meningkat, Bu? Ya itu kalau seandainya ditanya kenapa terus meningkat karena lahan kan semakin habis ya gitu. Makanya caranya gimana sih gitu dengan lahan yang terbatas ini tuh apa yang mungkin gitu dilakukan, dan ini bisa dilakukan bahkan sebagai apa metode pembelajaran bahkan buat anak-anak yang sekolah gitu, anak-anak SD, TK gitu dan segala macam karena mudah gitu menanamnya di rumah. Dulu waktu mungkin Kak Myrtle pernah tahu juga kita punya sempat booming ya gitu. Ada yang namanya boneka hortikultura gitu. Anak-anak seneng kenapa sih gitu? Karena begitu disiram tuh ya gitu, tiba-tiba kepalanya tuh udah tumbuh daun-daunnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh Cococycle ini saat ini gitu ya dalam skala yang masih hitungannya mungkin mikro kali ya gitu. Itu mereka adalah fasenya itu lebih ke edukasi dulu gitu. Menyadari bahwa oh, ini ada limbah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Terus udah gitu anak-anak pun bisa melakukan ini. Harapannya adalah kalau ini dilakukan cuma oleh Cococycle, udah pasti ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Ya seperti yang tadi disampaikan, oh kita punya produksi, kita punya bahan baku yang melimpah, tapi ketika itu nggak tahu cara olahnya gitu ya, nggak bisa dimanfaatkan sehingga nilai ekonomi yang tadi yang minus akan tetap minus gitu. Makanya oke, dengan harapannya sih adalah dengan acara ini semakin banyak orang-orang yang terbuka juga gitu bahwa oh ternyata dari limbah ini bisa dimanfaatkan gitu ya, mau diolah sendiri atau gimana gitu. Tapi itu nanti punya nilai yang bisa diekspor. Di luar negeri kenapa butuh itu juga? Ya karena mungkin tadi dibilang kita salah satu dari 3 besar penghasil kelapa di luar negeri nggak ada gitu. Makanya ini yang bikin kita bisa apa punya potensi lah sebenarnya ya gitu dengan bahan baku yang kita punya itu bisa menjadi media tanam di luar negeri juga. Gitu. Mungkin itu Kak Myrtle. Baik, terima kasih Bu Patricia. Pemirsa, jangan remehkan serabut kelapa karena ternyata pasar internasional itu terus meningkat tentang serabut kelapa ini. Jangan remehkan hal-hal kecil, ternyata hal kecil itu bisa menjadi ide bisnis dan bisa menjadi harga yang besar di luar sana ternyata. Untuk itu saya juga kembali bertanya kepada Pak Guntur tentang apa sih sebenarnya peluang terbesar yang masih belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha di dalam bidang ini, Pak? Ya, jadi seperti yang sudah dilakukan teman-teman ini salah satu menurut saya kejelian ya, kejelian dari teman-teman ini. Karena selama ini mungkin kita hanya melihat ini sebagai limbah, dan kalau tidak limbah sebagai apa namanya bahan dasar saja ya. Jadi kita ingin dikenal sebagai penjual serabut kelapa murah ya. Tapi apa yang dilakukan tadi dijelaskan oleh Kak Yosua ya. Mereka tidak menjual kokopit, tapi menjual kokopit dengan sebagai media tanam ya, sebagai grow bag istilahnya ya. Jadi, nah ini bisa dikembangkan. Jadi yang pertama memang harus menambahkan nilai tambah terhadap limbah ini. Jadi grow bag-nya juga bisa dibuat grow bag macam-macam nanti. Grow bag untuk tomat, grow bag untuk stroberi, grow bag untuk cabai, grow bag untuk tanaman beri, bahkan udah spesifik ya nilai tambahnya. Jadi ini salah satu yang menurut saya kejelian dari teman-teman ini untuk melakukannya, bahwa menjualnya bukan sebagai komoditas tapi sebagai nilai tambah. Nah yang kedua yang menurut saya bisa dilakukan, tapi ini lebih pada tingkat struktur industri ya. Model bisnis yang paling menjanjikan itu mungkin karena tadi saya katakan walaupun kita penghasil kelapa nomor 3 besar di dunia, tapi tempatnya itu sangat
sangat terbuka, sangat sangat disperse ya. Kita harus membuat mungkin sistem hub and spoke ya. Jadi unit kecil di desa melakukan pengumpulan, pencacahan awal, pengeringan ya. Jadi setelah itu dikumpul ke regional tertentu untuk menangani pemisahan serat, pencucian, buffering, pengujian, kompresi, pengembangan produk, dan kemudian tentunya ekspor ya. Jadi dengan model seperti ini, dengan hub and spoke ini, biaya logistik bahan basahnya dapat ditekan ya. Pasokan lebih terintegrasi, lebih terjadwal, setiap batch supply itu ada terus ya, dan masyarakat di sentra kelapa ikut memperoleh nilai ekonomi ya. Jadi jelas peluang terbesar Indonesia bukan menjadi penjual serabut kelapa murah, tapi peluang terbesarnya adalah menjadi pusat solusi ya, material alami berbasis kelapa untuk pertanian, untuk konstruksi, untuk pemulihan lingkungan. Jadi itu harusnya, nah ini mungkin tatarannya bukan tataran kita sebagai pelaksana bisnis, tapi tataran policy dari pemerintah, sehingga ini didorong dan kita menjadi bagian industri yang sangat baik ini. Circular economy ini kan sangat baik ya, yang limbah itu bisa dipergunakan. Tadi saya katakan 35% itu memiliki potensi jadi limbah. Jadi 35% dari kelapa itu memiliki potensi jadi limbah kalau tidak dipergunakan. Tapi saya salut pada teman-teman yang sudah melakukan, mereka memikirkan nilai tambah. Ya. Nah, tinggal dikembangkan lagi. Jadi grow back tadi, saya nggak tahu tadi Kak Yosua neranginnya apakah sudah grow backnya per bidang tanaman atau memang umum saja ya. Nah ini bisa dilakukan bahkan lebih spesifik, sehingga nilai tambah yang bisa didapatkan lebih tinggi. Demikian mungkin penjelasan tambahan, tapi kebanyakan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Patricia ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai tambah yang tinggi, memang ekspor harus menjadi andalan. Baik, terima kasih Pak Gonzor atas penjelasannya. Pemirsa sekalian, masih banyak peluang-peluang besar yang masih belum dimanfaatkan. So, mari kita semua, pemirsa sekalian, mari kita sama-sama catat poin-poin pada malam hari ini. Dan nanti setelah acara ini, pemirsa bisa langsung melakukannya atau mencoba ide bisnis ini ya, pemirsa. Dan saya semakin penasaran tentunya tentang topik kita pada malam hari ini, apalagi kita punya narasumber praktisi ini adalah masih anak muda, masih Gen Z, di mana anak muda ini banyak sekali ide-idenya. Dan saya kembali ingin bertanya tentunya langsung kepada 3 narasumber praktisi kita. Itu tadi ada Kak Nikita, Nadia, dan Kak Yosua, tentang jika ada anak muda yang ingin memulai bisnis serabut kelapa ini, langkah pertama apa sih yang paling penting untuk dilakukan? Saya mulai dari Kak Nikita terlebih dahulu. Silakan Kak Nikita. Baik, mungkin langkah pertama yang paling penting itu adalah dengan memiliki keberanian untuk memulai dan juga mengambil peluang. Lalu kita dapat melihat dari potensi lingkungan sekitar, karena kelapa sendiri adalah bahan baku utama untuk kokopit yang diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Kak Nikita tadi yang saya highlight adalah tentang keberanian untuk memulai. Kalau dari Kak Yosua, apa sih langkah pertama yang harus diambil anak muda sekarang untuk memulai bisnis ini? Silakan Kak Yosua. Oke, untuk anak muda yang ingin memulai bisnis seperti kami, mungkin di awal itu harus memiliki pengetahuan sendiri tentang apa itu kokopit dan bagaimana cara pengolahannya, juga bahan bakunya. Juga yang paling penting seperti yang kami lakukan, melihat faktor dari lingkungan. Kalau kami sendiri mendapatkan bahan baku utama secara gratis dari pasar tradisional, mungkin anak muda yang ingin memulai bisnis seperti kami bisa mencontohnya. Bahkan kami senang jika mereka mencontoh atau mencontek ya, apa yang sudah kami lakukan. Dan jika mereka melakukan tersebut, mereka juga mendorong atau memotivasi kami untuk melakukan inovasi agar produk kami dapat kami lakukan pengembangan atau riset menjadi produk yang lebih baik lagi gitu. Jadi kurang lebih kami saling melakukan persaingan secara sehat gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Yosua. Yang terakhir dari Kak Nadia, apa pesan untuk anak muda?
Yaitu sama sih, yaitu berani memulai dan bisa jeli melihat peluang di lingkungan sekitar. Karena kelapa bahan baku utama, kan ini bahan bakunya kelapa gitu. Jadi kalau lingkungan yang membantu bisa ngejual produk itu. Jadi kita jual bukan hanya jual produk tapi menjual nilai. Itu sih Kak. Terima kasih Kak Nadia. Pemirsa sekalian, 3 poin utama yang tadi saya dapatkan dari ketiga narasumber praktisi kita tadi adalah tentang keberanian untuk memulai, lalu pengetahuan yang harus disiapkan untuk memulai, dan juga marilah sama-sama jeli untuk melihat peluang untuk memulai. Jadi 3 poin utama itu yang bisa disampaikan oleh tadi narasumber praktisi kita untuk anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang untuk memulai bisnis serabut kelapa ini. Tentunya saya tetap mengajak pemirsa sekalian yang memiliki topik pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung saja mencantumnya di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung saja ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Tentunya malam hari ini yang belajar bukan hanya saya dan juga pemirsa, ternyata di teman-teman di luar sana juga banyak belajar, dan marilah kita sama-sama cari tahu apakah teman-teman di luar sana juga mengerti tentang topik kita pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan UIKB atau Uji Ilmu Kamu Bisa. Serabut kelapa hanya bisa dijadikan bahan bakar sehingga tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Benar atau salah? Salah. Benar. 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 Produk apa yang dihasilkan dari serbuk halus serabut kelapa dan sering digunakan sebagai media tanam karena mampu menyimpan air dengan baik? A. Briket, B. Kokopit, C. Arang aktif, D. Kopra. B. Kokopit. B. B. Kokopit. C. Arang aktif. Apa nama serat panjang yang diperoleh dari serabut kelapa dan sering digunakan untuk membuat jok, kasur, tali, hingga geotekstil? A. Kokopit, B. Cocowood, C. Coco fiber, D. Kopra. Coco fiber. C. C. Coco fiber. D. Kopra. Semakin banyak limbah yang bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai, maka semakin kecil dampaknya terhadap lingkungan. Mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Fakta. Fakta. Menurut Anda, produk kokopit dan coco fiber Indonesia banyak diminati oleh A. Pasar ekspor, B. Hanya pasar lokal, C. Hanya industri makanan, D. Tidak ada peminat. A. Pasar ekspor. A. Pasar ekspor. B. Pasar lokal. A. Pasar ekspor. Sebutkan 3 produk yang dapat dibuat dari serabut kelapa. Matras, sapu, dan pot tanaman. Kokopit, coco fiber, dan tali. Kerajinan tangan, baru ada tali, baru ada juga sapu. Arang aktif. Terus siapa itu sapu. Sama satu lagi topi. Saksikan, kamu bisa. Karya mulia. Bisnis luar biasa. Baik, berikut tadi adalah jawaban-jawaban dari teman-teman kita di luar sana mengenai topik kita pada malam hari ini tentang limbah kelapa. Baik, pemirsa sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam nomor call center Hope Channel Indonesia tentang topik kita pada malam hari ini yang ingin ditujukan kepada narasumber praktisi kita. Saya akan membacanya satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Di sini ada pertanyaan tentang apakah semua jenis serabut kelapa memiliki kualitas yang sama untuk bisa dijadikan ide bisnis atau produk untuk dipasarkan. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Yosua, silakan. Baik, untuk pertanyaan tersebut, apakah semua jenis serabut kelapa bisa diolah menjadi kokopit atau coco fiber yang seperti tadi kami jelaskan? Jawabannya tidak. Karena untuk kualitas yang dibutuhkan sendiri, jenis kelapanya itu kelapa tua. Mengapa? Karena kalau kelapa muda, dia sendiri kadar airnya masih sangat tinggi. Dan dalam proses pengeringan akan mengalami pembusukan, tidak seperti kelapa tua. Karena kalau kelapa tua dalam proses pengeringan,
kadar air yang dikandung kokopit sendiri akan menurun, sehingga dalam proses pengemasannya juga lebih mudah untuk dijual. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Kak Yosua atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk dari pemirsa sekalian ini. Apa sih target atau mimpi terbesar yang ingin kalian capai melalui bisnis serabut kelapa ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Kanikita, silakan. Baik, mungkin target terbesar kami adalah mengembangkan usaha ini sehingga mampu menembus pasar ekspor dan juga menciptakan lebih banyak produk bernilai tambah dari limbah kelapa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata pemirsa sekalian, walaupun mereka masih memulai atau sudah memulai, mereka masih punya banyak target atau banyak mimpi yang ingin mereka capai. Saya mau bertanya kepada Kak Nadia tentang produk yang kakak-kakak ini buat, di mana bisa didapatkan atau bisa dibeli oleh pemirsa sekalian, dan sekitar berapa kisaran harganya yang bisa dibeli. Silakan. Dia satu paketnya itu 40.000 Kak, sekitar 35.000 sampai 40.000, yaitu isinya itu ada kayak plastiknya itu untuk pot, lalu ada kokopitnya dan benih tanamannya. Jadi udah sepaket itu harganya 40.000. Serta cara penggunaannya, kokopitnya itu sudah ada QR-nya itu. Oke, baik. Dan di mana bisa kita dapatkan untuk membeli kokopit ini? Di e-commerce atau di akun Instagram kita Cococycle. Bisa DM di Instagram akun tersebut. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Pemirsa, sudah disebutkan tadi harganya tidak terlalu mahal, hanya 40.000 dan gampang ditemui untuk dibeli, bisa dari e-commerce atau langsung ke media sosialnya mereka yang sudah tadi mereka sebutkan. Dan terakhir saya ingin bertanya kepada Bu Patricia kembali tentang menurut Ibu apa kunci agar bisnis berbasis limbah seperti ini bisa bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan yang banyak ini, Bu? Silakan. Rasanya yang pertama mungkin perlu punya kreativitas dan inovasi ya gitu. Jadi itu penting supaya apa? Supaya bisa melihat peluang gitu. Karena kalau kita bicara masalah tuh akan selalu ada di sekitar kita gitu. Tapi gimana caranya kita melihat masalah itu dengan perspektif yang berbeda, kita bisa melihat masalah sebagai sebuah peluang. Karena gini, kalau misalnya yang mengalami masalah itu cuma satu orang, ya mungkin itu masalah gitu. Tapi ketika udah banyak orang mengalami masalah yang sama, orang-orang dengan yang memiliki entrepreneurial mindset itu gitu bisa melihat bahwa kayak ini adalah suatu peluang yang harusnya kita bisa manfaatkan nih gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin harus punya yang namanya resilience ya gitu. Karena tanpa adanya kegigihan, keuletan gitu, mencoba sesuatu di tengah situasi kondisi yang tidak pasti ini gitu ya, pasti tantangannya banyak banget gitu. Kayak tadi udah dibahas juga tantangan yang ada dan segala macamnya. Kalau tidak punya kegigihan, rasanya sulit sekali gitu ya untuk bisa terus melangkah maju. Bawaannya pengen quit, pengen berhenti, atau pengen buru-buru pivot gitu ke bisnis yang lain karena ini tidak menghasilkan apa-apa, atau kayak ini hasilnya kecil banget gitu dan segala macamnya gitu. Jadi lebih ke yang pertama mungkin itu ya gitu, bisa melihat masalah jadi peluang gitu, terus bisa manfaatkan itu dan juga punya resilience gitu. Dan yang ketiga buat saya saat ini gitu ya, di dunia ini udah harus bisa memperluas atau membangun network gitu. Sehingga apa gitu? Sehingga kita tahu nih gitu, akses tuh penting banget gitu. Jadi ketika kita punya network atau jaringan yang cukup luas gitu ya, akses ke pasar. Oke, baik. Terima kasih Bu Patricia untuk jawabannya. Sehingga kita bisa dapat manfaat yang besar juga gitu. Thank you. Thank you, Bu
Patricia. Baik, tidak terasa pemirsa sekalian, sudah hampir 1 jam kita sama-sama membahas tentang topik kita pada malam hari ini, tentang limbah kelapa. Dan saya rindu sekali sebelum kita berpisah, saya ingin mendengarkan sedikit atau secara singkat closing statement dari narasumber-narasumber yang sudah ada. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nikita terlebih dahulu, silakan Kak Nikita, closing statement secara singkatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman dan semoga para generasi muda bisa melihat ini sebagai peluang usaha dan yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nikita. Selanjutnya Kak Yosua, silakan closing statement singkatnya. Baik, dari saya, dari kami sendiri, dari CocoCycle berharap atas apa yang kami lakukan dapat dikenal oleh masyarakat, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya penghijauan, dan kami menyediakan salah satu produknya memudahkan bagi siapapun yang ingin memulai penanaman, bagi yang tidak memiliki lahan atau ingin memulai dengan suatu yang lebih terjangkau, dan kami berharap anak-anak muda juga bisa mencontoh apa yang kami lakukan dan melihat potensi limbah kelapa ini dapat dijual menjadi suatu produk yang memiliki suatu nilai ekonomis. Terima kasih. Baik, selanjutnya Kak Nadia. Kalau untuk dari saya, yaitu Kokopit membuktikan bahwa sampah organik bisa mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan manfaatkan potensi lokal untuk masa depan pertanian yang lebih hijau. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Bu Patricia, silakan closing statement singkatnya. Oke, jadi buat generasi muda gitu ya, jangan cuma fokus ke mencari keuntungan, tapi juga lihat gitu dampak nyata apa yang bisa kalian sediakan buat bumi kita di mana tempat kita hidup gitu ya, dan limbah yang tadinya nggak bernilai, harapannya bisa berubah jadi komunitas global yang dicari dunia. Jadi mari melangkah dengan nggak cuma sekedar rencana, tapi melakukan aksi nyata karena masa depan pertanian berkelanjutan ada di tangan kalian semua. Thank you. Terima kasih. Dan ditutup oleh Pak Guntur, closing statement singkatnya. Silakan Pak Guntur. Ya, singkat tapi ada 2. Yang pertama, memang bisnis ke depan yang paling penting itu adalah sustainability business, seperti Ibu Patricia katakan. Jadi social enterprise ya. Yang kedua, pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari acara ini, acara malam ini adalah keberanian. Tadi sudah disebutkan keberanian dan pengetahuan ya. Pengetahuan itu gampang sekali sekarang dari YouTube, dari AI, tapi yang kurang itu adalah, atau yang paling susah itu adalah keberanian. Jadi Gen Z, orang muda, anak-anak muda sekarang, kita belajar malam ini untuk berani. Demikian. Terima kasih, baik. Terima kasih Pak Guntur, terima kasih Bu Patricia, terima kasih Kak Nikita, Kak Nadia, dan Kak Yosua yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk membagikan pengalaman, membagikan ilmu kepada saya dan juga pemirsa mengenai limbah kelapa ini. Dan tentunya juga saya berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah setia menemani saya pada malam hari ini belajar bersama-sama dengan saya mengenai limbah kelapa. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini, malam hari ini bisa menjadi ide bisnis untuk kita semua dan kita bisa terapkannya mulai dari rumah kita masing-masing. Baik, akhir kata saya Mirna Sabatin bersama seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Kamu Bisa hanya di Hope Channel Indonesia. Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Selamat malam, sampai jumpa.